Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Mohaini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan dalam organisasi. Perubahan organisasi merupakan peristiwa ketika perusahaan atau bisnis mengubah komponen utama organisasi. Sebut saja seperti memperluas divisi, menambah karyawan, budaya kerja, mengadaptasi teknologi terkini untuk beroperasi, dan masih banyak lagi. Perubahan organisasi erat kaitannya dengan persaingan. Ini terlihat dari bentuk-bentuk perubahan organisasi yang bisa kita temukan dikategorikan ke dalam perubahan internal dan perubahan eksternal. Kemudian, terdapat macam-macam perubahan dalam organisasi, yaitu yang pertama, perubahan karyawan. Tipe perubahan karyawan tak bisa dihindari, terlebih ketika dunia dilanda COVID-19. Tak sedikit perusahaan melakukan perubahan besar-besaran untuk menyelamatkan keuangannya. Maka, mereka terpaksa memutuskan hubungan kerja kepada para karyawan. Saat new normal, perusahaan akan membutuhkan dan merekrut karyawan baru, sehingga manajemen dan HRD harus mampu menjembatani antara karyawan lama dan baru agar kinerja mereka sesuai dengan perusahaan. Yang kedua yaitu perubahan seluruh organisasi. Tipe perubahan seluruh organisasi atau perubahan skala besar akan mempengaruhi semua karyawan dan stakeholder. Yang ketiga yaitu perubahan perbaikan. Seperti namanya, perubahan perbaikan dilakukan ketika perusahaan tidak berjalan sesuai rencana. Tim HR dan tim terkait akan mengidentifikasi perubahan yang akan dilakukan. Biasanya, penerapan perubahan tersebut hanya mempengaruhi mereka yang memiliki kinerja buruk. Yang keempat yaitu perubahan tak terencana. Terkadang, perusahaan harus melakukan perubahan tak terencana. Hal itu terjadi ketika industri bisnis terkena dampak pandemi, bencana alam, perubahan peraturan atau undang-undang sehingga mempengaruhi seluruh tenaga kerja. Yang kelima yaitu perubahan transformasional. Tipe perubahan organisasi yang terakhir adalah perubahan transformasional. Ini adalah perubahan yang mempengaruhi struktur dan mengusik kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan yang menerapkan perubahan tersebut harus menempatkan tim andal yang mampu merancang program inovatif sekaligus meminimalisir waktu adaptasi. Di lain pihak, mereka memaksimalkan pengetahuan yang harus dipelajari oleh staf mengenai perubahan baru. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.